perubahan glukosa menjadi asam firvat, di mana glikolisis ini terjadi di sel atau di tepatnya di sitoplasma. Baik, bahan dasar glikolisis yaitu glukosa. Glukosa ini akan mengikat satu ATP yang menghasilkan glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini akan mengalami perubahan isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat, di mana fruktosa 6-fosfat ini akan mengikat lagi satu ATP menjadi fruktosa 1,6 difosfat, di mana fruktosa 1,6 fosfat ini menghasilkan dua senyawa, yaitu PGA kanan dan PGA kiri. PGA kiri ini akan mengubah BPGA dan menghasilkan NADH, di mana PGA dan BPGA ini menghasilkan PGA. BPGA itu akan menghasilkan asam firvat. Nah, di sini satu dan di sebelah sini satu. Jadi hasil akhir dari glikolisis yaitu 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam firvat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif atau biasa disebut dengan DO, di mana bahan utamanya yaitu 2 asam firvat. 2 asam firvat ini didapatkan dari hasil akhir dari glikolisis, di mana 2 asam firvat ini akan berubah menjadi 2 asetil CoA, di mana perubahan 2 asam firvat dengan 2 asetil CoA ini membutuhkan enzim. Enzim yang dibutuhkan yaitu koenzim A. Koenzim A juga membutuhkan 2 NADH. 2 NADH ini dihasilkan oleh 2 NAD+, di mana 2 NAD+ ini juga menghasilkan 2 karbon dioksida. Sehingga karbon dioksida menghasilkan 2, maka hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 asetil CoA, 2 NADH dan 2 karbon dioksida. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang siklus Krebs. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup yang menghasilkan energi dari asetil CoA enzim, di mana siklus Krebs ini terjadi di mitokondria. Adapun proses dari siklus Krebs ini yaitu siklus Krebs ini memiliki 4 senyawa atom karbon yang biasa disebut dengan 2 aksoloasetat 4 atom karbon. 2 aksoloasetat 4 karbon ini akan bereaksi dengan 2 asetil CoA enzim. Nah, 2 asetil CoA enzim ini dihasilkan dari hasil fosfolidasi oksidatif. Sehingga menghasilkan 2 asam sitrat 6 atom karbon. Karena oksaloasetat ini memiliki 4 atom karbon dan ditambah 2 atom karbon dari asetil CoA enzim. Selanjutnya, asam sitrat itu akan mengalami perubahan isomerasi menjadi 2 isositrat 6 atom karbon. Kemudian isositrat 6 atom karbon ini akan berubah menjadi 2 asam alfa ketoglukorat 5 atom karbon. Pada proses pengubahan isositrat 6 atom karbon ini menghasilkan senyawa 2 NADH yang dihasilkan dari 2 NADH+. Nah, pada proses perubahan atom karbon dioksida ini selanjutnya asam alfa ketoglukorat 5 atom karbon ini mengalami perubahan senyawa. Nah, hasil akhir dari siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 4 karbon dioksida. Nah, 6 NADH ini bisa langsung ditransfer ke elektron. Baik, adapun gambar dari siklus Krebs bisa dilihat dari sini. Baik, di sini saya akan lanjut ke transfer elektron.
Sebelum masuk ke prosesnya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu transfer elektron. Transfer elektron yaitu proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP, NADH, dan FADH, di mana tempat terjadinya transfer elektron yaitu krista mitokondria. Baik, kita akan masuk ke proses transfer elektron, di mana pada krista mitokondria itu terdapat 4 kompleks protein dengan kompleks 1, 3, dan 4 merupakan pompa proton. Pompa proton akan bertugas mengeluarkan ion plus dari matriks mitokondria menuju ruang intramembran. Selanjutnya terdapat elektron carriers. Itu komponen pembawa elektron yang akan menyalurkan elektron hasil dari perubahan NADH dan FADH. Elektron carriers ini dilambangkan dengan Q dan C, di mana Q adalah ubikionen dan C adalah sitokrom C. Kemudian terdapat pula komponen lain yaitu ATP sintase yang berfungsi untuk mengubah ADP menjadi ATP. Nah, kompleks protein 1 ini berfungsi mengubah NADH menjadi NAD+. Perubahan menyebabkan elektron terlepas dari NADH. Elektron tersebut akan bergerak menuju kompleks protein 1, kemudian menuju elektron carriers. Ubikionon dihantarkan menuju kompleks protein 3, bergerak menuju carriers sitokrom C dan masuk kembali ke kompleks protein 4. Elektron yang melewati kompleks protein 1, 3, dan 4 yang merupakan pompa proton, di mana akan mengaktifkan sistem transfer membran sehingga mengirimkan atau memompa ion hidrogen dari dalam matriks mitokondria menuju ruang intramembran mitokondria. Masing-masing pompa proton itu akan mengirimkan satu ion hidrogen sehingga dari satu molekul NADH yang diubah menjadi NAD+ akan melepaskan 3 ion hidrogen. Ion hidrogen yang terdapat pada ruang intramembran akan membuat ketidakseimbangan ion plus dan ion negatif antara ruang intramembran dan matriks mitokondria, sehingga ion hidrogen akan masuk kembali menuju matriks melalui kompleks ATP sintase. Selanjutnya masuknya hidrogen melalui ATP sintase akan memicu pembentukan ATP dengan pengikatan antara ADP dan P. Setiap satu ion itu hidrogen melewati ATP sintase dan menghasilkan satu ATP. Jadi dapat disimpulkan 1H+ itu akan menghasilkan satu ATP dan satu NADH itu akan menghasilkan 3H+. Satu NADH akan menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya FADH 2 akan diubah menjadi FAD pada kompleks protein 2. Perubahan FADH2 dan FAD menyebabkan elektron terlepas. Elektron tersebut akan bergerak ke kompleks protein 2, kemudian menuju ke elektron carriers. Ubikionon dihantarkan menuju kompleks protein 3, bergerak menuju elektron carriers sitokrom C dan masuk kembali melalui kompleks protein 4. Elektron dari perubahan FADH2 hanya melewati 2 pompa proton yaitu kompleks 3 dan 4, sehingga ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2. Masing-masing hidrogen tersebut akan masuk di ATP sintase untuk proses pembentukan ATP. Jadi satu FADH2 itu menghasilkan 2H+ dan satu FADH2 menghasilkan 2 ATP, sehingga jadi total ATP dari glikolisis, dekarboksidasi oksidatif, dan siklus Krebs terdapat glikolisis itu 2 NADH, oksidatif itu 2 NADH juga, siklus Krebs itu 6 NADH, jadi ditolakkan yaitu ada 10 NADH dikali 3 ATP, jadi ada 30
jadi ada 30 ATP. 2 FADH dikali 2 ATP sama dengan 30 ditambah 30 ATP ditambah 4 ATP ada 34 ATP. Jadi hasil akhirnya yaitu ada 34 ATP.